Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang protein. Saya atas nama Nurul Afina Fajriani akan membahas tentang pengertian protein. Apa sih itu protein? Jadi, protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein ini berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel, makhluk hidup, dan virus. Protein sebagai salah satu sumber gizi juga terlibat dalam sistem kekebalan atau biasa disebut imun sebagai antibodi kita. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, saya Husna Hatimah Rizka dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi protein pada biokimia didasarkan atas fungsi biologinya. Yang pertama ada enzim. Enzim merupakan golongan protein yang terbesar dan paling penting. Kira-kira 1000 macam enzim telah diketahui, yang masing-masing berfungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam jasad hidup. Contoh enzim, ribonuklease, suatu enzim yang mengkatalisa hidrolisa atau RNA. Sitokrom berperan dalam proses pemindahan elektron, katalisator pemutus ikatan peptida tertentu dalam polipeptida. Yang kedua, protein pembangunan. Protein pembangunan berfungsi sebagai unsur pembentuk struktur. Beberapa contoh, misalnya protein pembungkus virus, merupakan selubung pada kromosom. Glikoprotein merupakan penunjang struktur dinding sel. Struktur membran merupakan protein komponen membran sel. A-keratin terdapat dalam kulit, bulu ayam, dan kuku. Siklorotin terdapat dalam rangka luar insekta. Fibroin terdapat dalam kokon ulat sutra. Kolagen merupakan serabut dalam jaringan penyambung. Elastin terdapat pada jaringan penyambung yang elastis. Mukroprotein terdapat dalam sekresi mukosa. Yang ketiga, ada protein kontraktil. Protein kontraktil merupakan golongan protein yang berperan dalam proses gerak. Sebagai contoh, misalnya, miosin merupakan unsur filamen tak bergerak dalam miofibril. Dini terdapat dalam rambut getar dan flagel atau bulu cambuk. Yang keempat, ada protein pengangkut. Protein pengangkut mempunyai kemampuan mengikat molekul tertentu dan melakukan pengangkatan berbagai macam zat melalui aliran darah. Sebagai contoh, misalnya, hemoglobin terdiri atas gugus senyawa yang mengandung besi terikat pada protein globin, berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah vertebrata. Hemosianin berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dalam darah beberapa macam invertebrate. Mioglobin sebagai alat pengangkut oksigen dalam jaringan otot. Yang kelima ada protein hormon. Seperti enzim, hormon juga termasuk protein yang aktif. Sebagai contoh, misalnya insulin berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Hormon adrenokortikotrop berperan pengatur sintesis. Kortikosteroid, hormon pertumbuhan, berperan menstimulasi pertumbuhan tulang. Ada protein bersifat racun. Beberapa protein yang bersifat racun terhadap hewan kelas tinggi yaitu racun dari Clostridium botulinum menyebabkan keracunan bahan makanan. Racun ular, suatu protein enzim yang dapat menyebabkan terhidrolisisnya yang terdapat dalam membran sel. Yang ketujuh, ada protein pelindung. Golongan protein pelindung umumnya terdapat dalam darah vertebrata. Sebagai contoh, antibodi merupakan protein yang hanya dibentuk jika ada antigen, dan dengan antigen yang merupakan protein asing dapat membentuk senyawa kompleks. Fibrinogen merupakan sumber pembentuk fibrin dalam proses pembekuan darah. Trombin merupakan komponen dalam mekanisme pembekuan darah.
Yang terakhir, yang ke-8, ada protein cadangan. Protein cadangan disimpan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Contohnya, ovalbumin merupakan protein yang terdapat dalam putih telur. Kasein merupakan protein dalam biji jagung. Sekian dari saya. Saya Risna Kumalasari. Baiklah, di sini saya akan memaparkan manfaat dari protein. Sebagaimana yang kita ketahui, protein merupakan komponen yang sangat penting di dalam setiap sel pada tubuh manusia. Sehingga tidak heran jika protein memiliki banyak sekali manfaat bagi manusia. Di sini saya akan memaparkan 8 manfaat dari protein tersebut. Yang pertama, sebagai enzim. Nah, di sini protein memiliki peranan yang sangat besar dalam mempercepat reaksi biologis manusia. Yang kedua, protein berperan sebagai alat pengangkut dan juga alat penyimpan. Maksudnya, protein yang terdapat di dalam hemoglobin dapat mengangkut oksigen di dalam eritrosit atau sel darah merah manusia. Dan juga protein yang terdapat di dalam mioglobin dapat mengangkut oksigen di dalam otot manusia, sehingga protein dikenal sebagai alat pengangkut dan juga alat penyimpan. Manfaat yang ketiga yaitu untuk penunjang mekanis. Maksudnya, salah satu protein yang berbentuk serabut yang dikenal dengan sebutan kolagen ini dapat menjaga kekuatan dan juga daya tahan tulang serta kulit manusia. Kemudian manfaat yang keempat sebagai daya tahan tubuh atau sebagai imunisasi pertahanan dari tubuh manusia. Di sini protein berperan dalam membentuk antibodi. Agar jika protein yang ada di dalam tubuh manusia itu tercukupi, maka akan menghindarkan atau manusia dapat terhindar dari bahaya-bahaya seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lain. Kemudian berperan sebagai media perlambatan impuls syaraf. Maksudnya protein dapat berupa reseptor atau yang menerima cahaya, contohnya itu cahaya pada sel-sel mata. Kemudian manfaat yang keenam sebagai pengendalian pertumbuhan. Nah, jika protein yang ada di dalam tubuh manusia terpenuhi atau tercukupi, maka pertumbuhannya juga akan dibantu dalam proses pertumbuhannya. Nah, di sini yang paling penting itu untuk anak-anak. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu dapat terjadi secara sewajarnya. Kemudian manfaat yang ketujuh yaitu membentuk jaringan pada tubuh dengan kandungan asam amino. Kemudian manfaat yang terakhir, protein berperan dalam mencegah penyakit. Nah, di sini kita kenal 2 penyakit akibat dari kekurangan energi protein, yaitu penyakit kwashiorkor dan juga penyakit marasmus. Jadi 2 penyakit ini diakibatkan oleh kekurangan energi protein. Jika energi protein tercukupi, maka kita dapat terhindar dari 2 penyakit ini. Di sini juga yang paling rentan terkena kedua penyakit ini adalah anak-anak. Kemudian asupan protein yang cukup juga dapat membantu dalam proses penyembuhan luka, regenerasi sel, dan juga mengatur kerja hormon dan enzim. Nah, itulah ke-8 manfaat dari protein. Nama saya Nur Afina Fajriani akan membahas tentang sumber makanan yang mengandung protein. Sebenarnya ada banyak sekali sumber makanan yang mengandung protein, di antaranya ada daging, yang dimana daging ini sangat bagus untuk masa pertumbuhan kita karena tinggi akan protein. Ada juga ayam tanpa kulit yang kaya akan proteinnya, ada susu, ada telur, ada ikan laut, ada kepiting, ada tahu. Nah, tahu ini sangat familiar bukan di kalangan kita. Kenapa? Karena tahu ini adalah makanan khas dari Indonesia. Nah, selanjutnya ada
kacang almond, ada jamur, ada ikan lele. Nah, ikan lele ini juga salah satu ikan air tawar yang kaya akan protein. Ada buah apel, yang buah apel bisa dikonsumsi dengan cara dimasak atau dimakan mentah. Juga ada buah manggis. Sebenarnya masih banyak sekali makanan yang mengandung protein tinggi yang baik untuk kesehatan kita dan tubuh kita. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Muhammad Nuriksan dari kelompok 1 ingin memaparkan dari hasil diskusi teman-teman. Oke, langsung saja poin F yaitu uji protein. Uji protein yang pertama susunan elementer protein. Nah, semua jenis protein yang mengandung unsur C, H dan O dan N, sedikit S dan P. Nah, maka untuk mengetahui unsur yang terkandung di dalam protein dilakukan pengujian. Uji adanya unsur C dan H dan O. Nah, masukkan 1 ml albumin telur ke dalam cawan porselen, lalu tutup dengan kaca objek di atasnya. Amati permukaan kaca objek tersebut. Jika ada pengembunan menunjukkan adanya atom H dan O. Periksalah apakah tercium bau rambut terbakar. Jika tercium berarti menunjukkan adanya atom. Periksalah apakah ada arang. Nah, jika ada arang menunjukkan bahwa itu berarti adanya atom. Nah, uji adanya unsur N. Yang pertama, masukkan 1 ml larutan albumin telur dan 1 ml NaOH 10% ke dalam tabung reaksi, lalu panaskan. Perhatikan bau amonia yang terjadi. Jika tercium menunjukkan adanya unsur N. Lalu ujilah uapnya dengan kertas lakmus merah yang telah dibasahi aquades. Uji adanya unsur S. Yang pertama, masukkan 1 ml albumin telur dan 1 ml NaOH 10%, lalu panaskan. Tambahkan 4 tetes larutan PB asetat 5%. Jika tercium bau belerang yang khas, menunjukkan adanya unsur S. Uji kelarutan protein. Nah, protein bersifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam basa kelarutan protein dalam air. Asam dan basa berbeda-beda, ada yang mudah larut dan ada juga yang sukar larut. Namun, semua protein tidak larut di dalam pelarut lemak seperti ether dan kloroform. Prosedur pengujian kelarutan protein sebagai berikut. Nah, yang pertama, masukkan ke dalam 5 tabung reaksi berturut-turut air suling. HCl 10%, NaOH 40%, alkohol 96% dan kloroform masing-masing sebanyak 1 ml. Nah, tambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut 2 ml albumin telur. Nah, kocoklah dengan kuat dan amati kelarutannya. Uji pengendapan protein dengan garam. Protein dapat diendapkan dengan garam berkonsentrasi tinggi. Peristiwa pemisahan atau pengendapan protein garam berkonsentrasi tinggi disebut dengan salting out. Nah, semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ion dalam garam, maka semakin mudah protein diendapkan. Jadi adapun prosedur pengendapan protein dengan garam sebagai berikut. Yang pertama, masukkan 2 ml albumin telur dan 5 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi berturut-turut diisi larutan NaCl 1%, BaCl 5%, CaCl 2 5%, MgSO4 5% dan 2SO4 jenuh setetes demi setetes sampai terbentuk endapan. Tambahkan kembali larutan garamnya secara berlebihan. Kocok dengan kuat, lalu amati perubahan yang terjadi. Yang keempat, uji pengendapan protein dengan logam berat dan asam organik. Sebagian besar protein dapat diendapkan dengan penambahan asam-asam organik.
seperti asam pikrat, triklorasetat, dan asam sulfonat yang membentuk garam proteinat yang tidak larut. Protein juga dapat mengalami denaturasi akibat penambahan logam-logam berat seperti Cu2+, Hg2+, atau Pb2+. Yang kelima, uji biorate. Nah, uji biorate dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida dari protein. Reaksi biorate positif terdapat 2 buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas. Reaksi biorate juga positif terhadap senyawa yang mengandung gugus. Oke, yang keenam ada uji ninhidrin. Nah, jadi uji ninhidrin ini dilakukan untuk mengetahui adanya asam amino bebas di dalam protein. Uji ninhidrin positif jika terbentuk senyawa kompleks yang berwarna biru, tetapi prolin dan hidroksiprolin menghasilkan senyawa berwarna kuning. Jadi prosedur uji ninhidrin sebagai berikut. Isilah tabung reaksi dengan 2 ml zat yang diuji. Yang kedua, tambahkan 5 tetes pereaksi ninhidrin, lalu panaskan di atas pemanas air selama 5 menit. Lalu amati perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, uji santop protein. Jadi uji santop protein ini dilakukan untuk membuktikan adanya inti benzena dalam protein. Asam amino yang mempunyai cincin benzena yaitu asam amino tirosin, triptofan dan vanilanin. Uji ini positif jika membentuk endapan putih ketika ditambahkan asam nitrat pekat dan berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Senyawa nitro juga terbentuk dalam suasana basah, akan terionisasi dan warnanya berubah menjadi jingga. Yang kedelapan, uji penentuan titik isoelektrik. Nah, titik isoelektrik atau yang biasa disebut TI adalah daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah dari muatan positif dan negatifnya sama sehingga tidak bergerak bila diletakkan dalam medan listrik. Daya kelarutan protein minimal sehingga menyebabkan protein mengendap. Oke, yang terakhir, kromatografi kertas asam amino. Salah satu cara untuk mengidentifikasi protein adalah menggunakan metode kromatografi kertas. Adapun prosesnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, sediakan bejana kromatografi ukurannya 20 x 20 cm. Kemudian isilah dengan fase bergerak atau pelarut yang terdiri dari N-butanol. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya, ambil kertas Wetman nomor 1, ukurannya 20 x 10 cm. Kemudian tandai garis batas dengan pensil pada jarak 3 cm dari ujung bawah. Beri tanda titik pada garis batas sebanyak 3 buah dengan jarak antar 2,5 cm. Ya. Totolkan zat uji, misalnya alanin, tirosin dan lisin, 5-50 kg menggunakan pipa kapiler pada titik A. Alanin, T yaitu tirosin, L yaitu lisin. Biarkan beberapa menit sehingga noda mengering. Selanjutnya, masukkan kertas ke dalam bejana sebagai ruang kromatografi yang berisi pelarut
dengan jalan digantungkan pada bagian atas sedemikian rupa sehingga bagian bawah tercelup oleh pelarut. Nah, selanjutnya di bagian langkah-langkah selanjutnya, biarkan pelarut naik melalui zat dari serat kertas sampai batas tertentu, kira-kira 1 cm dari bagian atas kertas. Lalu keluarkan kertas, keringkan dengan udara terbuka atau menggunakan kipas angin. Selanjutnya, semprot dengan bereaksi ninhydrin 0,5% dan keringkan pada suhu 1000 derajat atau 100 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit. Terus hitunglah harga RF masing-masing zat. Jadi untuk poin F dari uji protein, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Ramadhani dari Kismas C. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman-teman saya bawakan sebelumnya, yaitu mengenai protein. Tetapi saya sendiri melanjutkan mengenai kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein atau dapat disingkat KEP merupakan salah satu penyakit kekurangan gizi terpenting di Indonesia dan negara berkembang. KEP diberi nama secara internasional yaitu Calorie Protein Malnutrition atau CPM. Kemudian berganti nama menjadi Protein Energy Malnutrition atau PEM. Prevalensi KEP ini yaitu banyak terjadi pada balita dan ibu yang sedang mengandung dan ibu yang sedang menyusui. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, KEP merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya atau rendahnya mengonsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, dan juga disebabkan oleh keadaan penyakit lainnya, sehingga angka kecukupan gizi sangat rendah. KEP ini banyak dijumpai pada anak prasekolah. Berdasarkan gejalanya, KEP dibagi menjadi 2, yaitu KEP ringan dan KEP berat. KEP ringan ini kejadiannya banyak terjadi di masyarakat, yaitu pada anak-anak pada masa pertumbuhannya. Gejala klinisnya yaitu pertumbuhan linearnya terganggu atau terhenti, berat badan berkurang atau terhenti, ukuran lengan atas menurun atau terhenti, dan maturasi tulang terhambat. KEP berat dibagi menjadi 2, yaitu Kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor di sini yaitu keadaan kekurangan gizi akibat kurang mengonsumsi sumber makanan protein. Biasanya dialami oleh anak berusia 6 bulan sampai 3 tahun. Dapat dilihat di slide di samping yang memiliki gejala yaitu pertumbuhan terhambat, wajah tampak bengong, perut buncit dan kaki bengkok, rambut menjadi kemerahan, lingkar kepala menurun, dan seroalbanium sangat rendah. Kedua yaitu ada marasmus. Marasmus yaitu gejala kelaparan hebat karena makanan yang dikonsumsi tidak memproduksi energi yang dapat mempertahankan hidupnya, yang biasanya terjadi pada anak usia 1 tahun pertama, sehingga anak menjadi kecil dan hanya tinggal kulit pembalut tulang saja. Hal ini disebabkan karena produksi ASI pada ibu itu sangat rendah, dan juga disebabkan karena ibu memutuskan untuk memberi ASI kepada anaknya.
Tanda dan gejala ini yaitu tanda dan gejala marasmus, yaitu berat badan sangat rendah, kemunduran pertumbuhan otot, wajah tampak jadi tua, ukuran kepala tidak sebanding dengan ukuran badan, cengeng dan apatis, mudah terkena penyakit infeksi, kulit kering, dan berlipat-lipat karena tidak ada jaringan lemak di bawah kulit, sering diare, rambut tipis, dan mudah rontok. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agi Kurniawan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang metabolisme protein. Metabolisme adalah segala proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Ada beberapa penjelasan tentang metabolisme protein, di antara lain. Pertama, proses metabolisme protein yang dimana asam amino dibuat dalam hati maupun dari proses katabolisme protein dalam hati di bawah ke dalam sistem untuk dilakukan proses katabolik juga terjadi di luar hati. Yang kedua, banyaknya asam amino dalam darah tergantung dari keseimbangan penggunanya dan pembentukan asam amino tersebut. Kemudian hati berfungsi sebagai pembentuk asam amino, pengatur konsentrasi asam amino. Yang keempat, tiap protein itu mengalami perubahan tertentu dan kecepatan yang berbeda-beda. Ada tiga kemungkinan mekanisme perubahan protein, yang itu pertama, sel-sel mati. Yang kedua, masing-masing protein mengalami proses pengguraian, terjadi sintesis protein baru. Ini tidak mengakibatkan sel mati. Kemudian protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesis protein baru. Kemudian proses metabolisme protein itu yang selanjutnya kita bisa lihat di dalam gambar. Itu ada bagian pertama itu proses metabolisme protein, kemudian yang kedua ada bagian metabolisme protein. Terima kasih dari saya. Saya Manugra Amaliako akan menjelaskan reaksi metabolisme asam amino. Manusia melakukan pergantian protein tubuh sebanyak 1-2% dari total protein tubuh, khususnya protein otot. Dari total asam amino yang dihasilkan dari proses tersebut, sebanyak 75-80% digunakan untuk sintesis protein baru, sedangkan 20-25% digunakan untuk membentuk urea. Nah, ketika protein terus meningkat, protein sel akan dipecah menjadi asam amino yang kemudian akan digunakan sebagai energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Proses metabolisme protein ini meliputi degradasi protein menjadi asam amino. Nah, pemecahan protein menjadi asam amino ini terjadi di hati dengan melalui dua proses, yaitu diaminasi dan transminasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diaminasi dan transminasi? Nah, pertama saya akan menjelaskan diaminasi. Diaminasi merupakan proses pembuangan gugus amino dari asam amino dalam bentuk urea. Asam amino dengan reaksi transminasi akan dapat diubah menjadi asam glutamat. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu transminasi. Transminasi merupakan proses perubahan asam amino menjadi asam keto. Diaminasi maupun transminasi merupakan proses perubahan protein zat yang dapat dimasukkan ke dalam proses atau siklus Krebs. Sehingga dapat dikatakan bahwa transminasi merupakan proses katabolisme asam amino dengan melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Nah, teman-teman dapat melihat kerangka reaksi metabolisme asam amino seperti di samping saya ini.